MSCI kasih review kenapa market bisa tertekan, kemana tujuan utama investor global, dan bagaimana cara trader retail menyikapinya. Ketika investor besar ingin menaruh dana ke berbagai negara, mereka tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, fiskal, suku bunga, atau stabilitas politik. Mereka juga butuh patokan, negara mana yang pasarnya besar, mana yang liquid, mana yang mudah diakses, dan mana yang dianggap cukup aman. Nah, salah satu patokan yang paling banyak digunakan adalah MSCI. MSCI bukan manajer investasi yang mengelola dana langsung. Mereka adalah penyedia indeks. Sederhananya, MSCI adalah pembuat peta bagi investor global. Kalau investor besar di dunia mau investasi ke saham global, mereka sering menggunakan indeks MSCI sebagai benchmark. Bahkan ada sekitar 21 triliun USD atau 375.000 triliun rupiah dana kelolaan yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan. Makanya ketika MSCI melakukan review atau rebalancing index, dampaknya bisa terasa ke market. Kalau bobot suatu negara dinaikkan, potensi aliran dana asing ke negara tersebut bisa bertambah. Sebaliknya, kalau bobotnya turun atau ada risiko downgrade, investor global bisa mulai mengurangi exposure. MSCI mengelompokkan negara ke dalam beberapa kelas. Yang pertama ada developed market, yaitu pasar yang paling atas, paling matang, besar, liquid, transparan, dan mudah diakses investor global. Salah satu yang masuk ke kategori ini adalah pasar saham Amerika Serikat. Kedua ada emerging market, yaitu pasar negara berkembang yang sudah cukup besar dan bisa diakses investor global, tapi risikonya masih lebih tinggi. Indonesia masuk ke dalam kategori ini. Tiga ada frontier market, yaitu pasar yang lebih kecil dan lebih berisiko dibanding emerging market, karena likuiditasnya lebih terbatas dan aksesnya belum semudah emerging market. Contohnya Vietnam. Keempat, ada standalone market. Ini adalah kategori untuk pasar yang tidak dimasukkan ke indeks utama developed, emerging, maupun frontier. Biasanya karena pasarnya terlalu kecil, akses investor terbatas, atau ada masalah besar dari sisi likuiditas. Contohnya Argentina. Jadi, semakin tinggi kelas suatu negara di MSCI, biasanya semakin besar potensi uang asing yang bisa masuk. Kenapa? Karena banyak dana besar mengikuti benchmark. Kalau MSCI memberikan bobot besar ke suatu negara, maka aliran dana global juga cenderung lebih besar ke sana. Di MSCI All Country World Index, saham Amerika punya bobot sekitar 63%, sedangkan bobot saham Indonesia hanya sekitar 0,1%. Kalau disederhanakan, dari setiap Rp1.000 uang investor global yang masuk ke pasar saham dunia, sekitar Rp630 bisa mengalir ke saham Amerika, sementara ke Indonesia hanya menerima sekitar Rp1. Di indeks MSCI Emerging Market, bobot Indonesia sempat berada di sekitar 3,2% pada 2013. Sekarang, bobotnya semakin mengecil, hanya sekitar 0,5%. Artinya, porsi duit yang masuk jadi lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa dari kacamata pasar global, Amerika adalah tujuan utama dana investor besar. Pertanyaannya, kenapa bisa sejauh itu bedanya? Investor institusional global tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Mereka juga memperhatikan akses pasar, likuiditas, kejelasan aturan, transparansi, perlakuan terhadap investor asing, dan risiko manipulasi harga. Disinilah MSCI menilai market accessibility. Amerika mendapat nilai yang sangat kuat dengan tanda plus-plus di semua aspek. Sementara di Indonesia masih punya beberapa catatan. Sebagian aspek sudah baik, tapi ada area yang masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi kepercayaan pasar. Ini yang penting. Korea Selatan juga masih berada di kategori emerging market, sama seperti Indonesia. Bahkan dari beberapa sisi penilaian teknis, nilainya nggak lebih baik dari Indonesia. Tapi Korea Selatan sempat diwacanakan untuk naik ke developed market. Kenapa arahnya berbeda ya? Karena catatan Korea Selatan lebih banyak bersifat teknis dan operasional. Sementara Indonesia menghadapi kekhawatiran yang lebih sensitif, seperti transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan kualitas tata kelola pasar. Bagi investor global, masalah teknis masih bisa diperbaiki dengan sistem, tapi masalah kepercayaan butuh pembuktian panjang. Jadi MSCI bukan cuma soal mana saham yang masuk atau keluar. MSCI juga seperti rapot kepercayaan investor global terhadap sebuah pasar. Kalau rapotnya membaik, potensi dana asing yang masuk juga lebih besar. Kalau rapotnya memburuk, risiko dana asing keluar juga meningkat. Dan saat ini Amerika masih menjadi primadona investor global. Bobotnya besar, likuiditasnya oke, akses pasarnya mudah, dan investor global nyaman menaruh dana besar di sana. Indonesia bagaimana? Indonesia masih punya potensi sebagai emerging market. Tapi bobotnya yang terus mengecil menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia masih perlu membuktikan diri untuk lebih transparan,
adil, liquid, dan bisa dipercaya investor global. Karena pada akhirnya uang besar nggak hanya mencari return, uang besar juga mencari kepastian. Market yang paling dipercaya akan mendapat porsi dana yang paling besar. Dan saat ini mata investor global sedang tertuju ke saham Amerika. Lalu apakah ini saatnya untuk belajar lintas market ke saham Amerika? Gimana peluang, risiko, dan strateginya? Belajar di mTrade Start US bersama Miss Ellen May. Daftar di link ini ya.